Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswidiantono dengan NIM E100-200-124 akan mempresentasikan hasil kerja saya di matkul Geografi Ekonomi dengan judul Industrial Location. Industrial location atau dalam bahasa Indonesia adalah lokasi industri. Yang pertama, sewa lokasi. Teori lokasi industri mengacu pada prinsip-prinsip von Thunen pada tahun 1826. Asumsi model penggunaan lahan pertanian. Terdapat 3 poin. Yang pertama, ada negara yang terisolasi dengan satu pusat kota yang dikelilingi lahan pertanian di dataran yang seragam. Kedua, petani adalah pemaksimal keuntungan yang rasional, semuanya menghadapi biaya produksi dan harga pasar yang sama. Dan yang ketiga, biaya transportasi sebanding dengan jarak. Von Thunen mengembangkan gagasan sewa ekonomi. Sewa tertinggi itulah yang ditawarkan ke petani. Kurva Bitrend menggambarkan bagaimana jarak dari pasar menentukan jenis dan intensitas tanaman yang ditanam di bidang tanah tertentu. Dalam kasus perkotaan, kemiringan Bitrend, kurva untuk penggunaan lahan komersial paling curam. Kurva sewa tawaran industri datang berikutnya dalam intensitasnya, diikuti oleh kurva sewa tawaran perumahan. Kedua, teori lokasi industri klasik. Alfred Weber pada tahun 1929 memulai teori lokasi dengan biaya terendah yang bertujuan mengidentifikasi lokasi termurah untuk produksi. Ekonomi aglomerasi atau penghematan biaya dari lokasi di dekat pabrik lain berasal dari berbagai sumber daya seperti kumpulan tenaga kerja atau layanan tambahan. Disekonomis aglomerasi berasal dari kemacetan lalu lintas atau sewa yang lebih tinggi. Tanaman lebih menguntungkan ketika menggumpal berada dalam isodapan kritisnya. Loss mengembangkan model yang lebih komprehensif untuk lokasi industri, model yang mengakui permintaan atau harga dan fluktuasi biaya dan yang mampu memperhitungkan strategi lokasi sektor retail. Ada faktor yang membentuk pertumbuhan regional, seperti peraturan, migrasi, dan kewirausahaan. Elemen-elemen ini sebagian besar tetap berada di luar modelnya. Dihilangkannya lokasi bahan mentah dan pasar yang merupakan pusat model Weber dan mengasumsikan keduanya didistribusikan secara seragam di seluruh medan. Ilmu regional dan revolusi kuantitatif. Ishart pada tahun 1956 memperluas teori ekonomi ruang dengan memasukkan proses dinamis, peringkat, dan dengan mempertimbangkan elastisitas spasial. Ishart mengangkat analisis deskriptif tentang evolusi suatu wilayah menjadi analisis teoritis yang dapat digeneralisasikan untuk membawa teori-teori lokasi yang terpisah ke dalam satu doktrin umum. Teori lokasi dalam bentuk yang paling kuantitatif berkembang pesat pada tahun 1950 sampai 1960-an selama revolusi kuantitatif. Ketidakpuasan dengan metodologi kuantitatif muncul sebagai kesadaran sosial yang lebih besar dan aktivisme politik pada tahun 1960 mendorong pergeseran dari model berdasarkan manusia ekonomi ke alternatif lain. Luar teori lokasi. 3 perluasan teori lokasi dalam penelitian kontemporer geografi. Yang pertama, paradigma neoklasik. Teori lokasi telah dihidupkan kembali sebagai ekonomi geografi, menggabungkan teori perdagangan dan lokasi. Kontribusi utama Krugman adalah pada konsekuensi spasial dari peningkatan pengembalian, peningkatan sebagai penyebab utama spesialis yang mempengaruhi pola perdagangan dan lokasi industri. Kedua,
restrukturisasi ekonomi besar-besaran di tahun 1970-an. Sebagian besar dilihat sebagai krisis kapitalisme dan seiring dengan teori pembangunan struktural yang berkembang oleh Frank di tahun 1967 dan Wallerstein di tahun 1979. Paradigma struktural semakin diadopsi untuk memahami pertumbuhan dan penurunan regional yang luas. Namun paradigma struktural cukup berbeda dari teori lokasi industri di masa lalu yang berfokus pada hubungan kekuasaan kausal bukan pada manifestasi lokasi spesifik dari kegiatan ekonomi. Ketiga, ahli geografi ekonomi dengan penelitian dari bisnis dan manajemen melakukan penelitian untuk memahami pola investasi asing langsung dan pilihan lokasi perusahaan multinasional. Dengan menggunakan teori bisnis internasional, ekonomi institusional, dan perilaku organisasi termasuk divisi tenaga kerja internasional, siklus hidup produk. Studi-studi ini tentang minat kontemporer kita dalam geografi penciptaan lapangan kerja yang tidak merata dan tidak meratanya di tingkat subnasional maupun internasional. Faktor pendorong industri pada saat ini sangat banyak. Tenaga kerja dipandang sangat penting, tidak hanya hal upah dan kuantitas, tetapi hal keterampilan dan kualitas. Bisnis mengikuti pekerja, dan khususnya di industri yang mencari pekerja berketerampilan tinggi dari dunia industri. Para pekerja tertarik pada lokasi yang menawarkan kemudahan, kemajuan teknologi, membuat kegiatan inovasi menjadi sangat kompleks. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.